Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang wafat karena COVID-19 termasuk mati syahid? Masya Allah. Terima kasih kepada yang bertanya secara online. Adapun jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim, akan banyak kita temukan di banyak sekali ibarah, referensi seperti Syarhul Bujairami, Syarhul Bahja, juga Syarhun Nawawi ala Muslim, banyak. Dan yang akan saya ambil itu dari kitab Asnal Matalib. Akan saya ambil dari kitab Badlul Ma'un fi Fadilatit Ta'un dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun sebelumnya, fahami dulu bahwa mati syahid itu terbagi menjadi 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat itu kita contohkan seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang gugur saat berperang, saat itu di medan perang Uhud, ya, membela agama Allah bersama Rasulullah SAW dan gugur, dan itu mati syahid, syahidnya dunia akhirat, sehingga tidak perlu dikafani dan tidak perlu dimandikan, langsung dikuburkan saja dengan pakaian saat itu beliau gugur, walaupun dengan darah yang bercucuran. Ya, tidak perlu dilap, tidak perlu dicuci darahnya, langsung saja dikuburkan. Adapun syahid dunia adalah orang yang contohnya berperang juga, wafat di pertempuran, mati di pertempuran, gugur di pertempuran, tapi bukan membela agama Allah. Contoh seperti membela negara. Ya, karena membela negara itu juga merupakan sunnah. Kemudian yang ketiga adalah syahid akhirat. Nah, ini yang cukup luas pembahasannya, termasuk kaitannya dengan seseorang yang wafat karena terpapar oleh virus COVID-19 atau wabah pandemi saat ini. Kita sebut dulu contoh yang lain. Al-Mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut, itu juga syahid akhirat. Kita sebut lagi Al-Ghariq, orang yang meninggal karena tenggelam, seperti kasus tragedi KRI 402 Nanggala, tenggelam, itu syahid akhirat. Al-Hariq, yang meninggal karena terbakar, misalnya di sebuah kejadian kebakaran sampai dia meninggal. Atau contoh lagi seperti perempuan yang melahirkan, meninggal, atau meninggal setelah melahirkan, atau meninggal ketika masih dalam keadaan nifas, ini juga masuk kategori syahid akhirat. Ada juga contoh lain seperti orang yang meninggal karena dilanda rindu yang luar biasa, maka dia juga syahid akhirat. Contoh misalnya sebuah kasus ketika istrinya meninggal, lalu beberapa hari kemudian dia ikut meninggal karena cinta yang luar biasa kepada istrinya yang telah meninggal membuat dia tidak sanggup menahan dirinya sehingga beliau meninggal, tapi bukan dengan sengaja, melainkan mengalir begitu saja. Masuk ke inti pertanyaan tentang wafat karena terpapar COVID-19. Apakah ini masuk kategori syahid? Jawabannya iya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyangkal bahwa sebutan mati syahid tidak hanya untuk mereka yang wafat di medan tempur. Buktinya beliau SAW mengatakan, man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Orang yang wafat karena wabah itu juga masuk kategori syahid. Dalam hal ini khususnya adalah syahid akhirat. Dan syahid akhirat tentu berbeda dong derajatnya dengan syahid dunia akhirat. Otomatis perlakuan jenazahnya pun itu sebagaimana kita memperlakukan jenazah yang lain, yaitu dia mendapatkan haknya, namun disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana yang sudah disampaikan secara gamblang dan lengkap dan tuntas oleh mereka ahli di bidangnya. Apakah mereka mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah? Sudah pasti, karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mati syahid bal ahyaun fi quburihim yurzaqun, tetap mendapat rezeki, maksudnya tetap mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa henti, bahkan sampai matinya, sampai dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, karena dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisabnya bahkan bisa jadi hisabnya ditiadakan sehingga mudah baginya perjalanan akhirat sehingga sampai ke surga. Namun bila ada hak adami seperti hutang piutang, tetap itu harus dituntaskan. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadilatit Ta'un yang kita tadi sebut, beliau mengingatkan bahwasanya mati syahid akhirat karena wabah ini bukan bagi mereka yang menyengaja,
Jangan sampai karena keterangan bahwa orang yang wafat karena wabah kemudian dia mati syahid akhirat, maka ada orang yang menyengaja agar dirinya terpapar virus tersebut sampai meninggal. Nah, ini nggak masuk ke dalam kategori syahid akhirat, karena ini menyengaja. Masuknya ke dalam yai'asu min rauhillah, atau putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa bedanya dengan bunuh diri? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sampai seseorang menyengaja menjerumuskan dirinya ke dalam kerusakan. Begitu pula Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya seorang muslim itu la darara wa la dirara. Dia tidak menimbulkan madarat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sehingga yang dimaksud syahid akhirat adalah orang-orang yang telah berusaha sebaik mungkin menjaga kesehatan zahir batinnya, menghindarkan dari resiko terpapar. Seperti misalnya dia rajin mencuci tangannya, menjaga kebersihan dirinya. Kalaupun dia sulit mendapatkan air mengalir dan mencuci tangan dengan sabun, maka dia gunakan sanitizer, hand sanitizer. Dia gunakan masker agar tidak menulari atau menularkan atau ditulari, menjaga jarak atau social distancing, mengurangi kegiatan-kegiatan yang berisiko terpapar, karena lebih parahnya adalah seseorang yang terpapar bisa menulari yang lain. Dan yang lebih dikhawatirkan adalah seseorang yang sudah terpapar tidak mengetahui dirinya terpapar, kemudian bisa jadi dia tetap berinteraksi dengan yang lain sehingga tanpa sadar juga dia menulari yang lain dan akan makin luas. Nah, sekali lagi, orang-orang yang telah menjaga dirinya dengan api zahir batin namun ternyata terpapar juga sampai dia meninggal, maka wafatnya adalah mati syahid, dan syahidnya adalah syahid akhirat. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hisabnya pun ditiadakan, kalaupun ada diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia seterusnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi penjagaan oleh Allah dan selalu sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga Prokes. protokol kesehatan. Eces? Eces. Eces.